Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini saya membuat video tentang TV LG 29 inci ya. Seperti ini, yang IC-nya pakai tempel. Jadi dia kerusakannya, suaranya nggak ada. Jadi di sini yang paling penting kita tahap-tahapnya ya. Buat teman-teman yang ingin belajar harus tahu tahap-tahapannya bagaimana. Mendiagnosa mananya speakernya yang rusak, atau IC suaranya yang rusak, atau IC programnya yang rusak. Seperti yang video sebelumnya, saya membuat konten seperti ini, tapi bukan dengan IC audionya yang rusak nih. Ini udah nyala ya. Ini udah nyala, tengok ini voltasenya saya ukur, ini tengok di sini ya. Nih. Dia akan naik, ini rotasi, ini nyala ya, udah ya, posisi nyala mana, nah ini nyala, posisi TV udah nyala ya. Saya males ke depan lagi nengok layarnya, salah, kamera udah fokus di sini. Jadi kemarin video sebelumnya dia dengan kerusakan IC programnya ya, tapi kalau kali ini dia kerusakan pada jalurnya, karena dia sudah berkarat. Nanti saya akan kasih tahu jalur-jalur mana yang dia, tanda-tanda jalur itu yang berkarat seperti apa, dia penyebabnya itu seperti apa. Biasa bisa ditandain dengan kotor-kotoran yang seperti apa ya, bukan debu juga, dia kadang-kadang ada kotor-kotoran yang lembab biasanya. Jadi tahapnya gini, kita harus mencari input voltasenya, input voltasi. Jadi jangan lupa, pertama harus di subscribe dulu ya, dan aktifkan tanda loncengnya supaya mengikuti video saya seterusnya. Dan saya di sini original, saya tidak ada pandai setting-settingan membuat ya. Jadi apa adanya, kebetulan. Jadi input voltasi itu yang ada kapasitor yang bertulisan 25 volt, sekitar 25 volt 1000 atau apa gitu, seperti dia ke titik kaki yang paling ujung ya. Jadi di sini ini pokoknya ada kapasitor positifnya ya, positifnya enggak, di positif kita ukur nih, ini di sini ya positifnya. Saya dekatkan lagi, saya dekatkan. Oke. Saya dekatkan lagi. Oke. Saya dekatkan, alhamdulillah di sini ya. Nah, ini di kaki positif ya. Maka jarum menunjukkan tidak ada ya. Oke, saya jauhkan lagi biar nampak semuanya ya. Sabar ya, karena kunci kesuksesan itu adalah sabar. Nah, ini nampak semua. Ini kaki positif, saya gini kan tidak timbul ya. Terus kita urut jalurnya. Di sini jumper ada besi ya. Plat besi jumper, ini di sini tidak ada. Terus kita urut lagi ke kemari di jumperan. Nah, maka voltasenya menunjukkan ada ya. Berarti masalah di jumperan. Ini karena saya mereview aja ya. Mereview biar supaya teman-teman tahu. Kita voltasi dulu perbaikin, baru kita tahap selanjutnya dia di IC ya. Gitu. IC suara. Kalau dia bagus IC suaranya, kayak kemarin di video sebelumnya saya menunjukkan IC bagus dan voltasi bagus, dia maka di sininya kalau kita pegang gini aja dalam keadaan hidup gak apa-apa, maka speaker itu akan bunyi seperti suara tut tut tut, seperti itu. Oke, selanjutnya kita matiin, langsung aja kita solder ya, tanpa belum lama-lama kita solder. Nanti kita langsung kita cek suaranya ya. Kita solder. Oke. Jadi modelannya kabel di sini ya. Jangan rumit-rumit. Kalau kita terlalu rumit, maka kerjaan itu akan semakin kita harus tahu, maksudnya saya tahap-tahapannya harus tahu, maka kerjaan itu akan menjadi tidak rumit. Tapi kalau kita tidak tahu tahap-tahapan, maka pekerjaan itu akan menjadi fatal biasanya ya. Kita
kita tidak tahu mana yang harus kita kerjakan. Itu maksud saya. Oke, maka ada kamera terlalu dekat di tangan saya, membuat saya agak kesusahan ya. Ini kalau tidak punya asisten ini jadi ya kesusahan seperti ini ya. Oke. Di sini saya mengalami kesusahan dalam menyolder ini karena tadi belum digosok ya. Tidak digosok dulu. Seharusnya kabel ini digosok ya. Astaga. Gosok dulu ya. Inilah persiapannya kurang ya. Oke. Jadi kita harus teliti dengan kalau membersihkan harus kita teliti ya. Karena TV itu mesin ini lama tidak dipakai karena dalam kondisi biasanya suhu yang lembab ya. Suhu yang lembab di satu rumah itu mengakibatkan TV TV sering mengalami korosi ya. Karena suhu yang lembab. Aduh. Kaget saya. Voltase belum hilang. Saya kecil. Jadi suhu yang lembab di satu rumah itu mengakibatkan komponennya menjadi bekarat ya. Itu seperti itu sih sering terjadi. Oke. Ini teknisi amatir ya. Maaf ya. Jadi kayak gini saya. Lagi belajar ini. Maka ada agak kayak orang-orang yang udah profesional kerjanya ya. Tapi jadilah bisa berbagi ilmu ya saya ya. Oke, langsung saja kita nyalakan lagi. Oke, nanti kita ginikan ya di sini. Nanti kita dengarkan maka ada suara. Biasanya kalau bagus, ininya bagus, nanti akan ada suara di. Oke, kita ukur ya voltasenya ya. Voltase kita ukur. Oke, masuk voltasenya. Voltasenya masuk. Nah, kita gini kan. Jadi suara juga belum ada ya. Berarti ini ada kendala lagi di yang lain. Kalau di sini dia masuk dah. Sini masuk berarti ada kendala. Nah, kita tengok jumperan yang lain. Di mana dia? Jumperan yang bermasalah. Oke, kita dengarkan suara speakernya ya, ada nggak? Ternyata suara speaker nggak ada, maka bisa dipastikan lagi kerusakan pada IC-nya. Nanti kita ganti lagi IC-nya. Jadi tidak cukup di sini, voltase sudah masuk, tapi suara tidak keluar. Maka nanti saya akan ganti IC-nya. Oke, kita cari lagi. Jadi pengerjaannya sebenarnya sudah selesai ya. Tadi saya bunyikan gini tidak bunyi. Nah, ini sekarang bunyi. Gitu. Jadi dia beda. Dia harus dimasukkan inputnya ya, input AV-nya. Nah, ini seperti ini. Saya masukkan input AV-nya, baru dia seperti ini. Kan bunyi tut. Ini ya. Kayak gini kan. Yang L, yang R. Nah, jadi sebenarnya tadi udah selesai. Jadi penyebabnya kita harus memperhatikan input voltase ya. Di sini ini saya pegang nggak apa-apa karena dia cuma sekitar 16 volt ya, 16 sampai 18 volt. Seperti itu, makanya kita harus tahu jalur input voltasenya ini di sini
menandainya itu untuk pemula adalah tandain ada kapasitor yang agak besar di sekitaran IC ini. Saya matikan ya, yang agak besar di sekitaran IC IC suaranya ini sebelah sini, rata-rata seperti itu. Sebelah sini ya, nih yang di sini. Nah ini dia biasa ada yang lebih besar lagi. Jadi saya tunjukkan ya. Saya tunjukkan ini yang bermasalah di sini. Di sini. Ini. Ya ini. Nah, ini untuk masuk input kemari. Apa sebabnya? Karena ini ya, yang keropos-keropos nih. Maka saya gosokin dengan minyak anti karat. Maka ini karena lembab itu karena suhunya ya. Jadi makanya menjadi seperti ini. Putus. Nih, saya jumper tadi dari bawah ya. Ini kapasitornya. Dia sekitar 25 volt. Dia tulisannya itu kita ukur aja di situ. Pin plusnya ya. Kaki plusnya kita ukur. Sekitar 16 volt sampai 18 volt, sekitar segitu. Ini isinya. Jadi demikian video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu kembali di video saya selanjutnya yang bisa bermanfaat untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.